Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dikisahkan Syekh Abdul Qadir ketika beliau masih muda ingin pergi ke gurunya yang bernama Syekh Yusuf. Ketika pergi, beliau ditemani oleh seorang temannya yang bernama Ibnu As-Sakok. Nah, ketika keduanya ini pergi, Syekh Abdul Qadir dan Ibnu As-Sakok, di dalam hati Syekh Abdul Qadir, beliau itu berharap nantinya ketika sowan ke gurunya, ia berharap keberkahan, berharap keilmuan. Sebagaikan gelas kosong, beliau ingin agar dirinya sepulangnya dari gurunya mendapatkan curahan ilmu, curahan keberkahan, tawaduk hatinya, rendah hati, husnudon kepada gurunya. Sebaliknya Ibnu As-Sakok, beliau memang terkenal alim. Ketika masih muda beliau sudah hafal Al-Quran, bahkan kealimannya mengungguli dari Syekh Abdul Qadir ketika masih muda. Ketika Ibnu As-Sakok ingin sowan ke Syekh Yusuf, ke gurunya, ternyata di dalam hatinya ia ingin diunggulkan. Ia berniat, dia siap-siap di hatinya, wah nanti kalau saya ketemu Syekh, ketemu guruku, maka saya akan menanyakan sesuatu yang nantinya kalau guruku tidak dapat menjawab pertanyaan itu, maka akan aku jawab. Nah, itulah keinginan dari Ibnu As-Sakok. Dia berharap nantinya ia bisa bertanya hal yang sulit, yang dia itu seolah yakin gurunya gak dapat menjawab itu. Dia akan menjawabnya, lalu dia akan terkenal seolah dia orang yang alim. Itulah dalam hatinya. Dua santri, dua pemuda, bareng-bareng ke gurunya, namun dengan perbedaan niat. Akhirnya apa? Sekarang kita tahu, ternyata Syekh Abdul Qadir mendapatkan keberkahan ilmu, mendapatkan kemanfaatan, bahkan sampai hari ini nama beliau selalu dijadikan rujukan. Pendapat-pendapat beliau terutama dalam ilmu tasawuf selalu dijadikan rujukan. Orang alim terkenal sampai hari ini. Berbeda dengan Ibnu As-Sakok. Memang benar waktu itu waktu mudanya ia alim, tapi hari ini ya seperti itu. Tidak ada yang mengenalnya, tidak ada yang merujuk ke ilmuannya. Maka ulama al-hikmah mengatakan seperti ini, ketika seorang murid, ketika seseorang ia tidak birrul walidain, ia tidak baik kepada kedua orang tuanya, dan ia pula tidak baik kepada gurunya, maka ditakutkan ilmunya tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmunya akan menjadi ilmu yang sia-sia, tidak memberi keberkahan di dalam hidupnya. Nah, inilah sebuah kisah yang menarik, yang semoga dapat memberikan inspirasi kepada kita, terutama kepada thalibul ilm, kepada para murid untuk selalu tawanduk kepada guru, selalu husnudon kepada guru. Jangan merasa lebih pintar, lebih alim. Walaupun nanti ke depan Anda menjadi seorang tokoh, menjadi kiai, jangan sampai merasa lebih alim daripada guru. Selalu husnudon. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.